Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua gimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, maaf ya, ini suaranya memang lagi kurang sehat jadinya kayak gini, teman-teman. Hari ini kita lanjut aja ya teman-temanan karena udah banyak banget cerita sholawat yang udah kita mulai dulu deh, bingung ngomongnya, kita mulai dulu ya teman-teman. Karena udah banyak banget yang chat tentang cerita sholawat. Ini aku bacain dulu. Langsung aja ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Teh Ai, aku mau cerita sholawat. Namanya disamarin aja ya Teh. Ya Teh, aku mau berbagi cerita. Walaupun cerita aku ini belum seperti orang-orang, tapi aku pengen berbagi ceritaku ini. Mudah-mudahan memotivasi teman-teman semua. Awalnya Teh, aku pinjam pinjol dari satu aplikasi hingga sampai ke 5 aplikasi untuk menutupi pinjol yang satu dan pinjam lagi untuk begitu seterusnya. Hingga sampailah pada titik aku capek, sampai nggak bisa bayar dan totalnya 7 juta. Hingga suatu waktu aku bingung gak ada uang sama sekali buat bayar, gaji suami pun aku gunakan untuk menutupi pinjol tersebut. Hingga sampai pada akhirnya aku pasrah Teh, aku nangis sejadi-jadinya. Hingga aku beranikan diri untuk bilang ke saudara iparku. Awalnya kaget, beliau terus nasehatin aku. Dan di situ aku pasrahnya Teh. Aku kencengin sholawat Jibril hingga 20.000 per hari, munjiat 100 sampai 500 per hari. Aku nangis sejadi-jadinya dan di setiap aku nangis sejadi-jadinya di setiap sholatku. Selama 3 hari pinjolnya terus neror aku Teh. Aku terus sholat di awal waktu Teh. Sholawatan tinti aku dawamkan. Aku ketakutan Teh. Pada hari keempat saudara iparku datang Teh. Masya Allah Teh. Di situ aku maaf teman-teman. Pada hari keempat saudara iparku datang Teh dan beliau bawa uang 7 juta untuk lunasin pinjol-pinjol aku. Masya Allah banget teman-teman. Masya Allah Teh, di situ aku nangis sejadi-jadinya karena bersyukur dan makin yakin bahwa Allah itu ada untuk setiap umatnya yang yakin dan istiqomah. Masya Allah banget teman-teman. Kita lanjut. Tak sampai di situ aja Teh, setelah pinjolku lunas aku tekadkan untuk bayar sama saudara iparku Teh setiap bulannya. Gak apa-apa gaji suami aku pakai untuk mencicil. Hingga suatu waktu aku bener-bener gak ada uang sama sekali. Untuk beli beras pun sama sekali gak ada Teh. Aku terus bersolawat, aku kencengin terus solawatnya. Aku tahan rasa laparku. Aku ajak anak-anakku untuk terus bersolawat. Pagi itu kami belum sarapan sama sekali. Anakku pergi sekolah pun tanpa sarapan sama sekali dan tanpa uang jajan. Aku bilang sabar ya Nah, nanti pulang sekolah insya Allah ada makanan. Dan Masya Allah Teh, ketika aku pulang tiba-tiba ada yang bayar hutang 150.000 Teh. Dan ini berlangsung sampai hutangku akhirnya lunas. Alhamdulillah Teh, Allah selalu kasih rejeki dan kemudahan untuk kami makan sekeluarga. Dan hutangku lunas Teh, entah itu ada tetangga yang Jumat berkah, ada yang minta tolong anterin ke pasar, tiba-tiba pesen makanan, atau saudara yang tiba-tiba kirim makanan dan tak jarang kasih uang jajan untuk anak-anak saya. Semua Allah permudah Teh ketika kita benar-benar bersungguh-sungguh meniatkan. Maka Allah kasih jalan dan Allah permudah semuanya. Yang penting kita yakin dan istiqomah. Alhamdulillah Teh, semenjak itu keadaanku sangat jauh lebih baik. Dan banyak pelajaran yang aku ambil dari pengalamanku. Semua bisa kita tahan dan pikirkan sebelum kita ambil keputusan untuk riba. Masya Allah banget teman-teman. Nah, teman-teman semua, jadi kayak gini teman-teman. Aku juga alhamdulillah ya teman-teman. Pengalaman itu memang benar adalah guru yang terbaik dari berbagai macam hal. Karena pengalaman itu ketika kita melakukan satu kesalahan dan ketika kita ada hal yang sama kita jadi sudah belajar. Kita sudah belajar bahwa oh iya, waktu kemarin kita udah ngelakuin hal ini dan hasilnya kayak gini.
Dan temen aku ini teman-teman, dia itu alhamdulillah benar-benar pasrah banget. Jadi ketika dia pinjol sampai nominalnya 7 juta, jadi dia pinjam dari satu aplikasi ke aplikasi lain untuk menggali lubang, tutup lubang lagi. Jadi pinjol yang satu ditutupin, pinjol ke pinjol yang lain, terus ditutupin lagi, minjem lagi, dan begitu seterusnya teman-teman. Sampai akhirnya numpuk jadi 7 juta. Dan dia tuh udah ketakutan teman-teman, ketakutan banget, dia udah bingung, dia ngerasa lelah. Kata dia kalau misalkan aku minjol lagi ya aku nggak akan berhenti berhenti dan nggak akan ada titik temunya, nggak akan ada jalan keluar kayak gitu teman-teman. Buat teman-teman semua, ini aku punya produk minyak keletik yang aku bikin sendiri ya teman-teman. Ini tuh bisa menghilangkan kutu rambut, ketombe, bisa menghitamkan rambut, menghaluskan. Bahkan untuk gatal-gatal, bekas-bekas gatal itu yang skabies atau budugan, itu bisa halus kembali pakai minyak. Ini minyak alami yang aku bikin sendiri ya teman-teman. Ini bener-bener real 100% murni, aman, dan alhamdulillah udah banyak yang coba. Alhamdulillah mereka semua pada cocok. Kutu rambut yang tadinya hinggap di anak-anaknya alhamdulillah hilang teman-teman. Kenapa aku bisa ngomong kayak gini? Karena aku udah buktiin sendiri sama ketiga anak-anak aku yang tadinya punya kutu rambut. Alhamdulillah sekarang udah hilang. Buat teman-teman yang mau pesan silahkan, per botolnya itu 45.000 per botol aqua kecil. Insya Allah amanah teman-teman. Makasih banyak. Buat teman-teman yang mau pesan bisa langsung chat ke WA yang udah aku sediain. Buat teman-teman juga yang mau cerita tentang seputar sholawat bisa langsung juga chat ke nomor ini ya teman-teman. Makasih banyak. Sampai akhirnya kata temen aku ini kalau aku kayak gini terus ini nggak akan ada titik temunya, dan dia bener-bener capek harus gali lobang, tutup lobang terus, asal ada kekurangan kebutuhan minjem lagi, dan dia capek sampai akhirnya dia benar-benar pasrah. Pasrah yang sepasrah-pasrahnya. Mau diapakan dia saat ini, hari ini sama Allah sekeluarga, mau itu disuruh nahan lapar sampai sore harus berpuasa hari ini. Itu dia udah pasrah teman-teman. Yang benar-benar pasrah, sepasrah-pasrahnya. Dan dia perbanyak salawat, dia ajak anak-anaknya untuk bersolawat sebanyak-banyaknya, untuk berpasrah diri, untuk berserah diri satu keluarga. Dan qadarullah banget ya teman-teman. Jadi teman aku ini terus bersolawat sebanyak-banyaknya sampai akhirnya ketika dia pulang nganterin anak-anaknya sekolah, qadarullah banget ternyata ada tetangganya yang bayar hutang sebesar 150.000. Dan di situ dia nangis banget, nangis teman-teman, nangis karena dia sangat bersyukur. Ternyata Allah itu nolongin benar-benar di saat waktu yang tepat. Jadi Allah itu tidak membiarkan uh, seseorang yang terus bersolawat, seseorang yang beribadah dengan istiqomah, itu tidak Allah biarkan untuk kelaparan. Mungkin dia awalnya dia ketakutan, dia merasa takut akan kekurangan, tapi di samping itu dia pasrah, pasrah yang sepasrah-pasrahnya. Ya udah mau digimanain, mau di ibaratnya mau didatengin orang, mau bagaimana, ya udah dia pasrah. Dan ketika pasrah itu dia lakuin dengan pasrah sepasrah-pasrahnya, disitulah pertolongan Allah itu datang. Jadi kita udah gak mikirin kapan Allah mau nolong, dia udah terserah Allah aja. Allah mau nolongnya kapan terserah Allah. Allah mau nolongin dia misalkan besok, ya udah terserah Allah. Dia udah benar-benar pasrah. Dia bilang, Teh Ai, kemarin kalau misalkan aku memang ditakdirkan harus nahan, aku akan tahan sekeluarga Teh Ai, karena aku udah capek untuk minjem. Karena ketika kita minjem nanti gajian kita harus bayar. Dan dia capek sampai akhirnya dan dia kayak gitu tuh teman-teman, tidak sehari dua hari teman-teman, sampai hutang ke saudaranya yang 7 juta itu lunas. Itu sampai berapa bulan, sampai 3 bulan lebih, jadi dia cicil. Kadang sebulannya gajian suaminya 2 juta dia cicil, kadang 1 juta, kayak gitu teman-teman. Ini yang dibilang pasrah, pasrah sepasrah-pasrahnya.
Makanya banyak orang yang hijrah, yang tadinya gajinya sangat besar tapi dia benar-benar ingin hijrah, sampai akhirnya dia melakukan hijrah, dia meninggalkan gaji besar untuk mencari ridho Allah. Dia mulai dari nol, memulai usaha karena pengen mencari ridho dari Allah, karena dia ingin rezeki yang benar-benar berkah, teman-teman. Dan ketika dia memulai hal untuk pertama kali hijrah itu banyak ujian, mulai dari dipersulit dulu, teman-teman, karena harus diuji dulu, kayak gitu, teman-teman. Ini juga yang teman aku lakuin, dia sampai beberapa bulan nyicilin terus amanah-amanahnya ke iparnya sampai akhirnya lunas. Dan ketika lunas dia banyak belajar untuk menahan keinginan dia untuk membeli segala sesuatu hal yang tidak penting, sekarang dia skip. Selagi masih ada barang-barangnya di rumah yang bisa dipergunakan, yang bisa dimakan, dia makan. Sampai dia alhamdulillah jadi tersadar, kata dia alhamdulillah sekarang nggak ada makanan yang mubazir teh. Jadi biasanya dia nyetok makanan, ntar pengen makan apa beli, ntar pengen apa beli. Tapi setelah dia mengalami kejadian yang kemarin, akhirannya dia apapun yang ada di kulkas itu dipergunakan bener-bener, hari ini ada makanan ini, jadi kita nggak usah beli dulu makanan. Jadi itu terus dia lakuin sampai akhirnya dia bisa nabung sekarang, teman-teman. Alhamdulillah banget, dia ngerasa bersyukur dengan kejadian kemarin. Jadi dia jujur bersyukur dengan kejadian yang udah dia alami, karena setelahnya dia menjadi bisa memperbaiki diri lebih baik lagi. Dia ngajarin anak-anaknya agar jangan membuang-buang makanan. Karena kita ingat ya kemarin kita waktu kita masih susah. Ingat ya nak ya. Jadi kayak gitu, teman-teman. Jadi qadarullah, ini pelajaran buat kita semua, teman-teman. Ayo teman-teman semua yang lagi kesusahan, yang lagi kesulitan menurut versi teman-teman, nih temanku aja bisa, teman-teman. Udah pasrah aja mau diapain, sama Allah. Ibaratnya kita punya amanah, punya hutang. Ya udah kita pasrah aja dulu, teman-teman. Sama teman-teman aku ngomong kayak gini, aku sambil belajar. Karena jujur dengan banyak yang testimoni yang cerita tentang salawat, sama aku juga sambil belajar. Oh iya, si Mbak kayak gini, aku bisa belajar. Oh ternyata kayak gini hasilnya. Kayak gitu, teman-teman. Karena aku bisa ngomong kayak gini juga aku udah ngalamin. Ngalamin di titik terendah itu kayak gimana, teman-teman. Ayo teman-teman, jadi jangan ngerasa kalian itu benar-benar lagi susah, terpuruk. Jangan. Sesusah apapun kalian udah perbanyak aja salawatnya. Misalkan teh hari ini aku nggak ada sama sekali uang pegangan teh, 1.000 pun aku nggak punya, buat beli beras pun aku nggak punya, sholawatan sebanyak-banyaknya. Biasanya tuh ya kalau kita seharian itu bisa mencapai 8.000, 10.000, itu insya Allah Allah pasti tolong. Tolongnya dengan cara apa? Bukan dengan cara tiba-tiba uang jatuh dari langit, belum, enggak, teman-teman. Tapi Allah datangkan, misalkan tetangga kita tiba-tiba ada yang ngasih beras, ada yang ngasih uang jajan, tiba-tiba ada tetangga kita misalkan minta tolong buat ke pasar. Itu tuh rezekinya, teman-teman. Itu wasilah dari sholawat. Semakin banyak kita dawamkan sholawat, itu pertolongan Allah itu ada. Entah itu tiba-tiba ada orang yang tiba-tiba mesen makanan mendadak, kita kan gak ada yang tahu, teman-teman. Kayak aku, teman-teman, aku udah sering bilang ya, aku udah sering share, rezeki aku Allah kasih, Allah titip lewat orang-orang yang nitipin cucian ke aku. Dan awalnya aku nggak menyadari itu, teman-teman. Aku udah sering ngomong ya, ya Allah, aku minta kerjaan biar aku juga tapi pengen jagain anak-anak, biar aku nggak pergi-pergi. Dan Allah kabulkan lewat cucian. Jadi orang-orang datang, teh aku mau nyuci, teh aku mau nyuci. Kayak gitu, teman-teman. Itu pertolongan Allah. Jadi buat teman-teman semua, jangan selalu berpikir bahwa rezeki itu tiba-tiba mendadak turun dari langit, belum. Jangan. Allah itu datangkan dulu orang, atau kalau nggak didatangkan misalkan lewat telepon, lewat WA, tiba-tiba teh bisa nggak aku besok pesen misalkan dadar gulung, misalkan ini teh aku DP uangnya sekarang,
besok tinggal barangnya. Kayak gitu teman-teman. Terus kita dengan senang, dengan sukacita, dengan sepenuh hati kita membuat makanannya biar enak, tampilannya bagus. Dan bisa nanti dari mulut ke mulut, oh aku pesen dadar gulung di dia loh. Rasanya enak, tampilannya bagus, kemasannya oke. Kayak gitu. Jadi kita harus melakukannya dengan sepenuh hati. Ya kalau nggak dengan sepenuh hati, ya orang-orang takutnya, ah aku nggak mau pesen lagi di dia. Ternyata pesen di dia kemasannya kayak gini, rasanya kayak gini. Iya boleh, sono gi. Gi sono pakai sendalnya, sono. Jadi kayak gitu teman-teman. Ayo teman-teman jangan nyerah. Coba pikirin teman-teman, daripada sekarang kita lagi pusing lakuin hal yang tidak-tidak. Mendingan sholawatan. Ngedenger azan, cepet-cepet kita ambil wudhu untuk sholat. Usahakan sholatnya di awal waktu. Rasain teman-teman perbedaannya. Perbedaan ketika kita istiqomah sholat di awal waktu, istiqomah bersolawat. Hati tuh tenang teman-teman. Tenang. Cobain dulu teman-teman, cobain. Mau segunung, mau segimanapun masalah yang lagi kalian, yang teman-teman hadapi saat ini, disolawatin. Disolawatin aja, insya Allah ada jalannya. Mau misalkan sekarang lagi ada yang lagi, udah disolawatin, pasrah aja. Mau dicaci, mau dimaki, udah pasrah aja, terserah. Toh ketika teman-teman dicaci, dimaki, teman-teman masih hidup kan. Nah, daripada kita berpikir yang tidak-tidak, mendingan kita berpikir positif. Salawatan, minta sama Allah, ya Allah kasih petunjuk, kasih pertolonganmu ya Allah. Insya Allah Allah tolong teman-teman. Makasih teman-teman yang udah share, yang udah subscribe. Mudah-mudahan jadi amal jariah buat teman-teman semua. Kalau misalkan video aku ini sangat bermanfaat, aku ucapin makasih banyak. Yang udah subscribe, mudah-mudahan selalu dilimpahkan rezekinya. Yang udah nonton video aku ini, mudah-mudahan selalu disehatkan, diberi keberlimpahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makasih banyak teman-teman atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.